Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Menirukan dawuh Buya Syakur Yasin saat acara kholwat tanggal 22 April tahun 2022 bertepatan dengan malam ke-21 Ramadan tahun 1443 Hijriah yang isinya tentang trik mencari Lailatul Qadar dan penjelasan secara gamblang ayat pertama yang turun. Namun sebelumnya kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kita memperingati nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Dan nanti dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan di dalamnya yaitu adalah terdapat Lailatul Qadar. Jangan salah paham ya, menunggu datangnya Lailatul Qadar itu jangan main tebak-tebakan, karena pendapatnya banyak. Ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 17, ada tanggal 21, 25, ada yang malam lebaran akhir malam di bulan Ramadan. Nah, kalau secara logika Buya Syakur bahwa Al-Quran itu diturunkan saat itu, begitu turun lalu Nabi kan pulang. Ini berarti kholwat Nabi sudah selesai. Berarti kan akhir puasa, ya kan? Kalau tanggal 17 kan Nabi masih meneruskan kholwatnya sampai lebaran kan, 1 bulan kholwatnya. Jadi okelah, terserah. Mau yang meyakini tanggal 17 boleh, 19 boleh, tapi juga ada yang mengatakan pada tanggal-tanggal ganjil, bukan tanggal-tanggal genap, dari tanggal 15, 17, 19, 21, 25 dan seterusnya. Jadi sebaiknya kalau mau menunggu Lailatul Qadar itu ya kita mulai dari awal puasa saja, yang rajin ibadahnya. Barangkali turunnya tanggal 5, ya kan? Akan tetapi sekalipun tahun ini mungkin Lailatul Qadar jatuh di Indonesia, ya, tetapi ketika malam Lailatul Qadar itu datang, pada saat itu engkau sedang main gaple, sedang main game,
ya nggak bakal dapat. Yang dapat itu yang sedang ibadah, yang sedang baca Quran, yang sedang taraweh, yang sedang berzikir Asmaul Husna, semacam itu. Jadi mulai sajalah di awal bulan. Kemudian juga sesungguhnya bagi Buya Syakur ada yang lebih penting daripada Lailatul Qadar, yaitu bagi orang yang komitmen seperti dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yang orang yang beriman percaya kepada Allah. Summastaqomu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu ajeb, konsekuen, konsisten, tidak kleat-kleot, tidak mencela-mencela. Sekali bilang merah, ya merah selamanya. Sekali bilang hijau, hijau selamanya, nggak bergeser. Itu dijanjikan oleh Allah, tatanazzalu. Sedangkan Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu. Coba bandingkan tanazzalu dengan tatanazzalu. Hurufnya banyak mana? Ya, banyak tatanazzalu. Nah, kalau tatanazzalu lebih banyak malaikatnya, banyak yang turun. Dan nanti kalau malam Lailatul Qadar hanya pada malam itu. Tapi kalau orang yang beriman dan istiqomah, ya setiap saat dikerumuni oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat yang turun pada malam Qadar. Itulah persoalannya. Jadi ujung-ujungnya mah Lailatul Qadar itu apa sih? Ya untuk memacu dan memicu kita untuk rajin beribadah. Itu saja. Dan pada akhirnya adalah keimanan dan istiqomah itulah merupakan suatu persyaratan. Kemudian urgensinya apa? Malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Buya mengira banyak persoalan yang kalau kita bicarakan mungkin tidak cukup 3 bulan membicarakan nuzulul Quran ini, karena sangat banyak sekali yang dibicarakan. Malam ini kita fokus saja ingin melihat dari sisi tertentu, dari sudut tertentu, hikmah daripada nuzulul Quran ini. Kalau seluruhnya ya nggak bisa habis. Termasuk juga pertanyaan Buya, ketika malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi untuk membaca Iqra, pertanyaan Buya, yang dibaca itu apa? Nggak jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dibaca apa? Begitu ayat berikutnya, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna, itu diturunkan pada kesempatan yang lain. Jadi yang dibaca apa? Apa yang dibaca Iqra-nya? Begini, kita pakai logika bahasa saja dulu. Pak Afkar katakan, saya minta maaf. Jawab Pak Afkar, saya minta maaf. Betul.
Sekarang Pak Afkar, katakan saya minta maaf. Lalu jawabnya, katakan saya minta maaf. Apa begitu caranya? Qul huwallahu ahad. Bukan kul lagi. Semacam itu. Jadi langsung Allahu ahad. Semacam itulah kira-kira. Jadi menjadi tanda tanya yang dibaca ini. Makanya kita mulai dulu, kita bicara dari motivasi awal pertanyaan besarnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad berkholwat, bertapa di Gua Hira. Yang kita perjelas ya pada seperti pertemuan malam ini punya tradisi. Bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah wa mimma jamaah wa mimma itu berkholwat di hutan ya. Kalau di laut itu seminggu sekali malam Sabtu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini yang ikut berkholwat istighosah di sini itu pasti masing-masing punya tujuan. Tidak mungkin orang datang tanpa tujuan. Manusia itu adalah makhluk yang bertujuan, bukan binatang biasa. Apapun yang engkau lakukan, pasti kau punya tujuan. Betul enggak? Sekarang misalnya ada orang lewat lalu ditanya, Pak mau kemana? Enggak tahu. Loh, tujuannya kemana? Enggak tahu. Orang ini sehat pikirannya apa enggak ya? Meski ya, dia akan mengatakan misalnya saya mau ke pasar dan sebagainya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga bertapa di Gua Hira itu tujuannya sebenarnya apa? Coba kita korek secara mendalam. Ada apa? Apakah seperti ibu-ibu yang datang ke sini ini dengan tujuan supaya ya cari hiburan, atau bapak-bapak supaya warungnya laris, atau juga datang ke sini sengaja supaya rumahnya laku dijual, atau juga ingin supaya dapat diterima jadi pegawai negeri? Nah, masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. Kita tampung semuanya. Dan Buya mendoakan semuanya moga-moga dikabul oleh Allah. Kembali. Tetapi Nabi Muhammad maunya apa? Dia itu asalnya seorang anak yatim piatu, hidup sengsara. Nggak ada yang sayang. Ya sampai umur 25 tahun menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijatul Kubro, perempuan mulia kaya raya. Tetapi dia janda dan pernah 2 kali janda, ya kan? Kemudian hidup dia dengan tidak kekurangan, ya, karena istrinya kaya raya, seorang saudagar, dan dia pernah jadi pegawainya. Kanjeng Nabi itu pernah menjadi pegawainya Siti Khadijah, pernah membawa dagangannya ke Syam. Setelah punya istri Khadijah, nggak kurang makan loh. Jadi tujuannya apa ini? Inilah yang perlu kita korek. Apa tujuan tertentu yang sangat mulia dari Kanjeng Nabi, yaitu ingin melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad melihat bahwa masyarakat Jazirah Arabia itu masyarakat yang tidak dilirik, yang terabaikan, daerah tertinggal, yang masih nomaden, hidupnya pindah-pindah rumahnya, pakai tenda-tenda, hidupnya menggembala kambing, ceboknya masih pakai batu, airnya serba kekurangan, tandus, sehingga 2 kerajaan besar
yaitu blok timur yang dipimpin oleh Persia, tidak melirik untuk menguasai kota Mekah. Romawi sebagai blok barat juga tidak melirik untuk menguasai Mekah. Ada apa? Ya, ada apa kok ya kabilah-kabilah yang tinggal di situ perang saudara terus, yang tidak berkesudahan, berpuluh-puluh kali perang saudara. Saling tindas menindas, saling eksploitasi di dalam keadaan yang sangat suram sekali. Setelah itu Nabi punya cita-cita ingin melakukan perubahan, berjuang ingin membangun masyarakatnya. Disitulah dia merenung, mau bertanya siapa? Ya tidak ada orang yang bisa diajak berdiskusi, semuanya egois. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menginjak yang lemah, dan sebagainya. Dia hanya merenung sendiri, paling-paling berdiskusi dengan istrinya. Itulah makanya dia menyendiri mencari ilham, mencari petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus aku lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan ini? Apakah untuk mensejahterakan masyarakatnya itu harus membangun pertanian dahulu, atau jembatan dahulu, infrastrukturnya, atau membangun kereta api dulu, atau bikin lapangan terbang? Ternyata dia berkholwat di Gua Hira meminta petunjuk Tuhan. Maka datanglah jawaban Tuhan yang pertama kali untuk membangun umatmu, mencerdaskan dulu umatmu itu. Karena bagaimanapun tidak bisa kita membangun umat dari melalui infrastruktur dulu, dari pertanian dulu, nggak bisa. Dengan sistem dulu, nggak bisa. Coba kalau bagaimanapun bahwa sistem apapun yang kita buat sekarang belum tentu relevansinya sampai anak cucu kita. Sistem yang kita buat sekarang sudah tidak cocok lagi untuk anak cucu kita itu. Yang jadi persoalan, ya nilai-nilai yang kita bangun akan bergeser semuanya itu. Ya, jadi tidak mungkin satu sistem itu berlaku abadi. Semuanya akan bergeser tergantung modus operandinya, tergantung perkembangannya, sangat kondisional sekali. Satu ya, tambah lagi ketika masyarakat kita masih bodoh, uneducated, tidak berpendidikan, masih goblok, masih bodoh, sistem apapun yang kita buat pasti akan macet, tidak akan berjalan. Oleh karena itu yang dibangun pertama kali adalah intelektualitas, pendidikan dulu. Makanya Iqra, disuruh belajar, umatnya disuruh pinter dulu. Nanti kalau sudah pinter, nanti anak-anak kita nanti di kemudian hari mereka akan membuat sistem yang sesuai dengan tingkatan intelektualitas mereka. Kalau mereka belum cerdas, masih bodoh, dengan transfer teknologi nggak akan bisa jalan. Satu contoh saja ini, di Kertasmaya ini dipasang telepon umum di depan kantor kecamatan Kertasmaya. Tolong ibu-ibu orang Kertasmaya yang seusianya dengan Buya, mungkin pernah melihat di depan kecamatan ada telepon umum yang pakai koin itu, ada 5 unit. Ya, pas Buya rumahnya kan di depan kecamatan juga, hanya seberang kali gitu saja. Alhamdulillah, telepon umum itu hanya berlaku seminggu. Setelah itu pada prodol kabeh, uangnya dicongkelin, dicabutin karena belum mampu, karena bergaul dengan teknologi juga perlu kecerdasan, ya enggak? Itulah makanya semacam itu jadi juga harus
punya disesuaikan begitu ya ibu-ibu sekalian. Untuk memberi bekal anak-anak cucu, tentu pasti orang tua mengharapkan anaknya masa depannya lebih baik dari kita. Ya, kepingin anak-anaknya kita berkecukupan, bisa makan yang cukup, bisa beli pakaian, bisa punya tempat tinggal, betul ya, hidupnya terhormat, seperti itu. Jangan dibekali dengan harta, percuma, habis itu semuanya. Bekalilah dengan ilmu pengetahuan, investasikan hartamu untuk pendidikan anak-anakmu. Karena ketika anak-anakmu cerdas, orang cerdas punya keterampilan, insya Allah bisa cari makan dimanapun. Kalau harta habis, tapi dengan ilmu pengetahuan, insya Allah anak-anak ibu bisa menghadapi kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah, itulah makanya kata Iqra di sini, Buya tidak melihat Nabi disuruh membaca, tetapi Nabi disuruh membangun kecerdasan umat, disuruh belajar. Dan yang aneh lagi nih, Nabi sendiri mengeluarkan dekrit atau meloloskan fatwanya atau nasihatnya bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kan harus belajar. Nah, belajar tuh berapa tahun? Nabi tidak mentargetkan sekian tahun, tidak, tapi long life education. Sistem pendidikan itu seumur hidup. Namanya orang belajar tidak kenal umur. Saat Buya dulu waktu di London, itu diajak oleh teman untuk menghadiri wisuda seorang perempuan mendapatkan gelar doktor di Oxford. Buya diundang untuk menghadiri wisuda. Seorang perempuan mendapat gelar doktor, umurnya 80 tahun. Karimo dari baika oleh doktor. Tinggal matinya saja. Itu artinya mereka itu melihat bahwa pendidikan tidak mengenal usia, namanya long life education. Ibu-ibu tidak ada namanya terlambat belajar, karena belajar yaitu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai masuk ke liang kubur. Minal mahdi artinya dari geyongan, dari bayi ilal lahdi sampai masuk liang lahat, artinya sampai mati. Sekali lagi kita masih bernafas, masih hidup, masih sehat, ya kita berkewajiban untuk belajar, bukan membaca, tetapi belajar. Iqra itu belajarlah. Siapa yang disuruh? Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, karena kalau Nabi disuruh membaca, katanya mereka Nabi tidak bisa membaca. Itu pihak yang masyhur ya, yang punya anggapan seperti itu. Nabi kan ummi, tidak bisa baca. Pertanyaannya Buya, kalau Nabi tidak bisa membaca, lalu Allah menyuruh membaca, benar enggak? Ya enggak lah. Sekarang misalnya Pak Afkar nyuruh Mang Kadim. Pak Afkar tahu Mang Kadim tidak bisa membaca, lalu disuruh membaca. Maka dia minta tolong, bacakan dong Pak Afkar. Apa benar Pak Afkar seperti itu? Itu satu hal yang perlu kita jawab. Jadi artinya bahwa Iqra di sini bukan maknanya bacalah, tetapi belajarlah. Dalam bahasa Inggrisnya juga sama. Where are you read? What are you reading? I am reading a law. The reading itu apa? Membaca atau belajar? Saya belajar hukum, bukan saya membaca hukum. Reading itu belajar. Nah, ketika Buya di Irak tahun 71 juga ditanya oleh orang Irak, kamu dari mana? Dari Indonesia. Ngapain di sini? Ya, Buya jawab, Anatoli. Buya bilang, saya mahasiswa di sini. Oh ya?
Istakro artinya madza taqra'u. Buya masih bertanya, madza taqra'u, kamu membaca apa? Masa gitu? Bukan. Artinya kamu belajar apa? Jadi qara'a yaqra'u itu adalah belajar. Makanya kita harus mengerti, mesti lihat, qiraatul Quran itu bukan membaca Al-Quran, tapi belajar Al-Quran. Nanti kita ketika membaca Al-Quran itu harus dibedakan antara qiraah, tilawah, apakah tartil, tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Quran atau memang otak mereka terkunci? Ya. Dan sekarang yang menjadi kita kecewa, Al-Quran memang luar biasa di Indonesia ini. Ada namanya musabaqah tilawatil Quran, yang dibesarkan tilawah. Qiraahnya bagaimana? Tadabburnya, tartilnya, inilah persoalannya. Jadi yang benar itu adalah qiraah, karena kita dapat pelajaran nantinya. Karena kita belajar. Nah, kalau tartil bacanya pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa bacanya. Bacanya pelan-pelan, yang tajwidnya betul. Kalau tadabbur itu perlu dengan eksperimen-eksperimen dan penghayatan. Kalau qiraat dengan memahami makna di balik itu, eksklusif, eksplisit, implisit, dan sebagainya. Jadi pada penghujungnya bahwa Iqra itu bukan Nabi disuruh membaca, tapi disuruh belajar. Kalau Nabi itu disuruh membaca, lalu engkau menetapkan Nabi buta huruf, berarti Nabi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Enggak. Nah, jadi ini banyak persoalan ya. Tadi ada tamu datang jam 9 pagi, nunggu Buya sampai menjelang maghrib nggak bisa ketemu. Akhirnya dia pulang karena Buya kan ngaji. Jadi akhirnya dia hanya titip surat sama sedikit uang buat Buya. Oke lah, terima kasih. Karena Buya nggak bawa kacamata, Buya minta tolong Pak Abdillah, tolong bacakan apa isi suratnya. Isinya meminta doa supaya dia bisa mendapat hidayah gitu. Tolong baca. Ada yang dibaca enggak? Kan ada suratnya. Nah sekarang Nabi disuruh baca. Disuruh baca apa? Ini jadi persoalan, betul enggak? Materinya apa, maudhu'nya apa, objeknya apa, jangan dibaca, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita masuk ke dalam ayat Al-Alaq ini. Iqra, Nabi disuruh membaca bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Jadi artinya Nabi disuruh belajar ya atas nama Tuhanmu. Jadi artinya dari sejak awal umat Islam ketika dia itu belajar melakukan eksperimen, uji coba, melanglang buana, dia akan melakukan adventure, mencari tahu rahasia alam semesta ini. Ya, itu satu. Bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Artinya motivasinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, ketika umat Islam menggali ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina, seperti yang lain-lainnya, yang masuk hutan, keluar hutan, menguji berbagai rerumputan, dedaunan untuk obat-obatan. Kalau sekarang ya namanya apoteker lah. Dan mereka kumpul dalam ilmu kedokteran, mengobati berbagai macam penyakit dengan obat-obat herbal dan sebagainya.
Karena itu bismi rabbika, atas nama Tuhan. Jadi niat awalnya adalah belajar kedokteran juga untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Ibnu Sina sebagai din, sebagai amidul attiba, sebagai dekannya para dokter pada zamannya, yaitu bahwa dokter-dokter yang dapat izin praktek itu seperti 6 bulan sekali itu diadakan briefing. Pesannya yang diulang-ulang Ibnu Sina kepada para dokter yang praktek, jangan minta upah kepada pasien, niatilah untuk ibadah. Kecuali setelah sembuh dia syukuran ngasih kamu sesuatu, terimalah sebagai rezeki kamu atas syukuran orang yang sembuh. Tapi sekarang setelah kedokteran di tangan orang-orang materialisme, mencari uang. Saya mau nanya, kamu sakit, berobat, terus sembuh, bayar enggak? Bayar. Kalau enggak sembuh, bayar enggak? Ya tetap bayar. Kalau mati, bayar enggak? Ya bayar. Udah paham? Nah itulah bedanya. Jadi ya sudahlah, untuk mencari materi. Kalau dulu untuk beribadah. Nah makanya bismi rabbika itu atas nama Tuhanmu. Artinya orang mengatakan atas nama itu melaksanakan perintahnya. Coba dengarkan baik-baik. Misal Buya punya hajatan mengawinkan anaknya. Acara selanjutnya sambutan dari tuan rumah. Kebetulan suara Buya sedang parau, sedang serak, sedang pilek, jadi nggak keluar suaranya. Buya minta kepada Pak Afkar untuk menyampaikan sambutan. Apa yang dikatakan Pak Afkar? Setelah Assalamualaikum, Pak Afkar mengatakan, saya atas nama tuan rumah. Jadi Pak Afkar pidato itu disuruh siapa? Suruh Buya, tuan rumah. Nah ketika Pak Afkar menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan, kami ucapkan terima kasih. Yang berterima kasih tuan rumah apa Pak Afkar? Ya, tuan rumah. Nah ketika itu juga memohon maaf apabila hidangannya kurang berkenan, kurang sedap. Yang mohon maaf itu minta maaf siapa? Tuan rumah. Itulah namanya bismi rabbika, atas nama Tuhanmu, bukan dengan nama Tuhanmu. Jadi kita sendiri dalam mencari ilmu, niatnya ibadah. Percayalah, ketika engkau mencari ilmu niatnya ibadah, engkau akan diberi banyak kemudahan-kemudahan oleh Allah. Nah kemudian setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu yang dipelajari kalimatnya menjelaskan alladzi khalaqah. Itu maknanya kamu pelajari itu apa saja yang dicipta Allah. Semut dicipta siapa? Allah. Pelajari. Burung pelajari. Ikan di laut pelajari. Batu, kayu, air, semuanya harus dipelajari. Untuk apa? Untuk menaklukkan alam semesta supaya bisa kamu manfaatkan. Jadi sekalipun Allah mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, kutaklukkan semua yang ada di langit dan di bumi buat kamu semuanya. Tapi menaklukkannya bukan dengan menyan, bukan dengan sowok. Dengan apa coba? Dengan ilmu. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Secara spesial, secara khusus, ilmu-ilmu semua itu yang penting atau yang lebih sangat penting sekali adalah ilmu-ilmu yang menyangkut kemanusiaan. Khalaqal insana min 'alaq. Belajar genealogi, belajar tentang embriologi, belajar tentang seksologi,
belajar tentang demografi, belajar tentang sejarah, tentang peradaban, semuanya tentang manusia dipelajari secara khusus. Karena bagaimanapun, ilmu yang paling mulia adalah ilmu kedokteran. Karena ilmu apa saja bermanfaat, tapi yang paling mulia adalah ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ilmu kedokteran bisa meringankan penderitaan manusia, betul nggak? Ya, dan itu kan menjanjikan. Menjanjikan artinya Buya tidak menghina dukun, tidak. Ya karena juga kadang dukun juga dikabulkan oleh Allah, juga banyak. Ya gitu. Ya orang sakit itu misalnya sakit pusing, sakit kepala. Masa ia dibakari menyan terus dikompreskan? Nah, enggak lah. Tetapi kan jika aspirin, minum aspirin, ya menjanjikan sakit kepala. Ini aspirinnya, lalu bisa sembuh, semacam itu. Jadi ilmu-ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan, apakah kedokteran, ya. Tapi kedokteran ini masuk humaniora bukan ya? Ya asal untuk ibadah. Tapi kalau materialisme ya no comment. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ketika engkau belajar, tentu engkau akan banyak menghadapi kesulitan biaya. Apalagi kedokteran kan mahal banget. Kalau orang tuanya uangnya nggak miliaran ya susah. Untuk masuk kedokteran UI itu minimal 1,5 M. Kamu punya uang nggak? Ya, pelajaran anatomi, ya banyak sekali pelajarannya. Makanya harusnya memberikan support supaya mereka yang belajar tentang kemanusiaan, tentang anatomi, fisiologi, tentang segala macam kemanusiaan itu harus support. Warabbukal akram. Artinya percayalah kepada kemurahan Tuhan, akan diberi kemudahan. Setiap orang yang tujuannya untuk belajar dan tulus belajar yang akan diberi kemudahan. Banyak orang yang menolong kita. Buya mengalami sendiri kok di luar negeri 20 tahun cari ilmu. Semua orang menolong Buya. Ketika ditanya, kamu lagi apa? Belajar. Orang itu berubah. Apa yang bisa saya bantu? Begitu jawabannya. Ketika ada orang datang ke rumah Buya, dia menceritakan dicerai oleh suaminya. Ya, Buya sedih. Dia kan orang, ada orang yang rumahnya mau terjual, disita, mobilnya hilang. Ya, macam-macam lah. Orang semacam itu. Tapi ketika yang datang adalah orang yang mengatakan ingin belajar, nggak ada biaya, Buya akan mengusahakan membantu sebisanya. Kalau perlu Buya berhutang untuk membiayainya. Kalau perlu utang untuk membantu, gitu ya. Jadi orang lagi susah dagang, hanya dagangannya nggak laku, mungkin Buya ikut sedih. Tapi kalau anak belajar, Buya lebih sedih sampai bisa menangis loh. Itulah persoalannya. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan man kharaja min baitihi multamisan, barang siapa orang yang keluar rumah mencari ilmu, fatahallahu lahul jannah. Ketika orang keluar mencari ilmu, maka Allah membukakan pintu-pintu surga. Itu makna implisitnya yang akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kita memaknainya seperti itu. Makanya kita kembali lagi ke Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Nah, kata-kata 'allama bil qalam yang mengajarkan kamu dengan pena. Dengan kata pena, maka Iqra ini baca atau belajar. Kalau orang baca,
Perlu pena enggak? Ya enggak. Kalau papan tulis, kapur, pena, buku, belajar atau membaca. Ya, alamal insana malam ya'lam. Karena dengan belajar itu akan terjadi suatu proses kamu mengetahui sesuatu yang tadinya kamu tidak tahu jadi tahu melalui belajar. Jadi artinya bahwa kita sendiri untuk bangsa Indonesia ini, Buya berharap mudah-mudahan banyak yang mendengar, tolong prioritaskan pendidikan di negeri ini di atas segala program yang ada. Insya Allah ke depan setelah anak kita cerdas, mereka akan membangun negeri ini lebih hebat daripada sistem bikinan kita. Yang bikinan kita belum tentu akan cocok buat mereka karena mereka masih bodoh, maka sistem apapun yang kita buat pasti akan macet. Tetapi ketika mereka sudah cerdas, maka mereka akan bisa membuat sistem sendiri yang sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Itu aja yang bisa kita sampaikan terkait dengan nuzulul Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk mengulang pelajaran dari Buya Syakur. Sebagai pembaca, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.